Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil proposal kami yang berjudul Prediksi Resiko Kematian Pasien Gagal Jantung berbasis parameter klinis dengan algoritma random forest dan penanganan ketidakseimbangan data menggunakan SMOTE. Yang mana anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Sofia Salsabila, dan dua rekan saya, Devi Nugraini dan juga Amira Firdaus. Next, yaitu pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Devi Nugraini. Ya, terima kasih Sofia. Langsung masuk saja ke pendahuluan ya. Jadi penyakit jantung ini menjadi penyebab kematian tertinggi di dunia. Dan sekitar 17,8 juta kematian setiap tahunnya itu terjadi menurut WHO ya. Di Indonesia itu penyakit jantung juga menempati posisi utama sebagai penyebab kematian dan juga menjadi beban biaya kesehatan terbesar. Gagal jantung sendiri ini merupakan suatu kondisi serius di mana jantung tidak mampu memompa darah dengan baik, sehingga resiko kematian pasien itu sangat tinggi. Untuk memprediksi resiko kematian pada pasien gagal jantung, algoritma machine learning seperti random forest digunakan karena mampu mengolah data klinis yang kompleks. Namun data yang tidak seimbang antara pasien yang meninggal dan juga pasien yang bertahan hidup itu sering menurunkan akurasi model ini. Oleh karena itu, teknik SMOTE diterapkan untuk menyeimbangkan data dengan menambahkan sampel pada kelas minoritas sehingga meningkatkan akurasi prediksi secara signifikan. Next. Oke, selanjutnya adalah rumusan masalah. Di sini ada empat, yaitu yang pertama adalah bagaimana mengembangkan model prediksi risiko kematian pasien gagal jantung dengan memanfaatkan parameter klinis yang ada. Kemudian ada sejauh mana algoritma random forest dapat meningkatkan akurasi prediksi risiko kematian pada pasien gagal jantung dibandingkan dengan metode konvensional. Dan selanjutnya ada bagaimana pengaruh penerapan teknik SMOTE dalam menangani ketidakseimbangan data yang ada. Dan yang terakhir adalah apakah kombinasi algoritma random forest dan SWOT dapat menghasilkan model prediksi yang lebih andal dan efektif. Next. Selanjutnya di sini adalah tujuan penelitian. Yang pertama ada mengembangkan model prediksi resiko kematian pasien gagal jantung berdasarkan parameter klinis yang tersedia dalam dataset. Kemudian ada menganalisis kemampuan algoritma random forest dalam meningkatkan akurasi prediksi. Kemudian ada menerapkan teknik synthetic minority oversampling teknik atau SMOTE untuk mengatasi ketidakseimbangan data. Dan yang terakhir adalah menghasilkan model prediksi yang andal dan efektif dengan kombinasi random forest dan juga SMOTE sebagai alat bantunya. Next. Dan selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama adalah menambah pengetahuan dan pemahaman tentang penerapan algoritma random forest ini. Kemudian ada memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi kesehatan, khususnya dalam pembuatan model prediksi yang dapat membantu deteksi dini dalam pengambilan keputusan klinis bagi pasien gagal jantung. Dan yang ketiga ada menjadi referensi dan acuan bagi penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir ada membantu tenaga medis dalam meningkatkan akurasi diagnosis dan menentukan strategi pengobatan yang tepat sehingga dapat menurunkan risiko kematian bagi pasien gagal jantung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sofia. Silahkan. Baik, terima kasih Devi Nugraini. Selanjutnya saya akan menjelaskan kajian pustaka dengan 7 poin. Yang pertama ada penelitian terdahulu. Untuk penelitian pertama berjudul Deteksi Awal Kelangsungan Hidup Pasien Gagal Jantung menggunakan machine learning metode random forest yang dilakukan oleh Sitanggang dan Sitompul. Penelitian kedua berjudul Algoritma Random Forest untuk memprediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung menggunakan seleksi fitur batch first oleh Yuliani. Dan penelitian ketiga berjudul Survival Analysis of Heart Failure Patient Using Machine Learning on an Imbalanced Dataset oleh Mahfaz. Dan yang terakhir yaitu penelitian berjudul Penerapan Machine Learning Algoritma Random Forest untuk prediksi penyakit jantung oleh Putri Selayanti dan Kristanaya. Selanjutnya yaitu merupakan gap dari jurnal-jurnal yang telah saya sebutkan pada penelitian terdahulu. Pada poin selanjutnya yaitu dapat gagal jantung yang terjadi saat jantung tidak memompa darah secara optimal. Risiko ini meningkat seiring berjalannya usia, terutama pada lansia. Prediksi keberlangsungan hidup pasien dipengaruhi oleh faktor klinis seperti usia, anemia, hipertensi, kreatin fosfakinase, diabetes, fraksi ejeksi jenis kelamin, trombosit, serum kreatin, hiponatremia, merokok, dan waktu kematian. Untuk poin selanjutnya yaitu machine learning yang merupakan cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar data dari tanpa pemrograman eksplisit. Dalam penelitian ini, machine learning digunakan untuk memprediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung berdasarkan data klinis. Dan poin selanjutnya yaitu Synthetic Minority Oversampling Technique atau SMOT yang merupakan metode oversampling yang menghasilkan data sintetis dari kelas minoritas melalui interpolasi atau sampel terdekat. Teknik ini membantu mengurangi overfitting dan meningkatkan akurasi model dalam mengenali kelas minoritas.
Untuk poin selanjutnya yaitu random forest yang merupakan metode ensemble learning yang menggabungkan beberapa pohon keputusan dengan prediktor acak. Model ini mengklasifikasikan berdasarkan suara mayoritas dan menghitung rata-rata untuk regresi. Meskipun tidak menunjukkan signifikansi variabel secara individu, random forest mampu menunjukkan tingkat kepentingannya menggunakan mean decrease in Gini atau MDG. Yang selanjutnya yaitu evaluasi atau coefficient matrix yang merupakan tabel untuk mengevaluasi kinerja model klasifikasi dengan menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas. Tabel ini terdiri dari true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. Berdasarkan nilai-nilai ini, beberapa metrik evaluasi dapat dihitung seperti akurasi, precision recall, dan F1 score. Selanjutnya yaitu metode penelitian akan dijelaskan oleh teman saya Amira. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada penelitian ini kita menggunakan metode kuantitatif dengan data numerik untuk menguji hipotesis terkait performa algoritma random forest dan penerapan smooth dalam prediksi kelangsungan hidup pasien gagal jantung berdasarkan parameter Glynn. Next. Untuk selanjutnya yaitu tahapan penelitian, di mana pada tahapan penelitian ini terdapat 9 tahapan penelitian. Yang pertama yaitu identifikasi masalah. Pada tahap ini kita mengidentifikasi masalah, kita merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian yang jelas. Kemudian yang kedua yaitu studi literatur, di mana pada tahap kedua ini kita mencari referensi artikel atau jurnal yang relevan guna memahami penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengumpulan data, di mana pada penelitian ini kita menggunakan dataset yang diunduh dari situs web Kaggle. Dataset ini mencakup 299 data pasien dengan 13 atribut klinis yang berkaitan dengan kondisi jantung. Next. Selanjutnya yang keempat yaitu pre-processing data, di mana pada tahap ini kita melibatkan beberapa langkah penting seperti penanganan nilai hilang atau missing value, pengubahan data kategorik menjadi numerik, serta normalisasi data. Selanjutnya yang kelima yaitu pembagian data, di mana kita pada tahap ini kita membagi dataset menjadi 2 subset. Yang pertama yaitu data latih dibagi sebanyak 80% dan data uji sebanyak 20%. Itu merupakan langkah penting dalam proses permodelan untuk mengukur kinerja model secara objektif. Selanjutnya yaitu imbalance class, di mana atau ketidakseimbangan kelas ini terjadi saat distribusi data tidak merata antar kelas, membuat model cenderung fokus pada kelas mayoritas dan mengabaikan kelas minoritas, sehingga mengurangi akurasi dalam deteksi kasus penting, seperti contohnya itu kasus gagal jantung ini. Next. Selanjutnya yang ketujuh yaitu resampling smooth, di mana untuk mengatasi permasalahan ketidakseimbangan kelas tadi digunakan metode smooth atau synthetic minority oversampling teknik yang mensintesis data baru pada kelas minoritas berdasarkan kemiripan antar sampel. Yang ke-8 yaitu permodelan, di mana pada tahap ini kita menggunakan algoritma random forest yaitu metode assembly learning yang menggabungkan banyak decision tree dengan teknik bootstrap dan pemilihan fitur acak. Yang terakhir yaitu evaluasi model, di mana pada tahap ini kita mengukur kinerja model yang telah dibangun dengan menggunakan metrik-metrik yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu confusion metric, di mana pada tahap ini terdapat metrik-metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selanjutnya untuk penutup, saya serahkan ke Syafia. Baik, terima kasih Amira. Sekian dari presentasi kami hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.